Yang jelas kebersamaan tim itu luar biasa. Saya mengapresiasi ya, artinya kan ada yang masih kerja, ada yang katakanlah kesibukannya sana sini, dibela-belain hadir, dibela-belain membersihkan WC, kamar mandi yang mungkin orang tuh males lah ke situ, jijik. Kita buat, kita sulap menjadi bersih, menjadi harum. Itu buat saya tuh bahagia, karena saya punya keyakinan teman-teman itu pasti ikhlas, karena dia sudah meluangkan waktu, dia sudah sepenuh hati membersihkan rumah Allah, dan kami kok ngerasanya bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Suara Nadin hadir lagi hari ini bersama dengan teman-teman kita yang istimewa, teman-teman yang luar biasa. Yang hari ini kita akan diskusi tentang BBM. Yang kemarin itu ya, BBM itu melonjak harganya. Tapi bukan BBM yang itu yang kita bicara hari ini. Perlu saya sampaikan bahwa di PCNU itu ada beberapa lembaga. Kemarin kita dapat tamu dari teman-teman Banser dan sebagainya dari PCNU. Hari ini kita hadirkan teman-teman dari LTM, Lembaga Takmir Masjid MUI Secang, yang mereka ini tergabung dalam BBM, Bersih-Bersih Masjid. Hari ini kita akan ngobrol banyak tentang kegiatan mereka di lapangan, yaitu Secang ini adalah sebuah kecamatan yang luas, ada sekitar 21 ranting ya. 20 ranting yang ada di Secang. Hari ini kita khusus alhamdulillah kedatangan tamu yang istimewa dari teman-teman BBM di Secang. Sebelumnya kita kenalan dulu. Oke, untuk langsung saja kita kenal pertama dari ini Pak siapa ya? Saya Rofi Hasnan. Alhamdulillah saya diamanai untuk sebagai korlap. Jadi korlap itu sejenis kordus, kordes dan sebagainya itu. Jadi modelnya yang kayak gitulah, yang di lapangan-lapangan yang mungkin langsung eksekusi. Oh begitu. Kemudian di sebelah saya ini yang satu siapa? Nama saya Lia Yulianti, dari ranting ABN di bagian humas. Ini Mbak siapa ya? Nggak asing gitu ya? Opol harus nggak asing. Nama saya Indri dari Jambewangi, saya seksi penjadwalan. Yang sebelahnya Mbak siapa Mbak? Saya Ati dari Ranting Kalijoso, speknya di kamar mandi, Pak. Yang ini Mbak siapa ya? Saya Dewi dari Giri Kulon. Ya. sukanya di kaca. Mbak siapa ya? Yang terakhir saya Farida dari Candi Retno, saya di tim rolasan. Oh, Bawa nasi bungkus. oh, kok aneh ada tim rolasan, berarti selain BBM juga mamban gitu. Dia itu datanya jam 11 ke atas, sekaligus bawa makanan. Gini Mas Kaji, saya biasa manggil beliau Mas Kaji ya, biar awet muda kan. Kalau saya walaupun beliau punya cucu, tapi saya pengennya beliau jadi anak muda terus dari Mas Kaji. Alhamdulillah. Begini Mas Kaji, awal terbentuknya BBM di Secang ini kapan sih? Sebelum saya matur mengenai kapan tanggal itu, saya flashback dulu karena saya waktu itu kebetulan ikut hadir pada saat launching BBMPC di Tempuran. Tim MPC Secang itu terinspirasi oleh ngendikannya Gustin bahwa waktu itu hari ini kita bentuk tim BBMPC. Ke depan masing-masing MPC diharapkan punya. Nah, begitu saya pulang, saya matur ke MPC, bagaimana kalau ini? Oke, kita coba follow up. Dan alhamdulillah sekitar 2 minggu sebelum launching di Secang itu kita rapat kecil, terus langsung disepakati dan alhamdulillah kita bisa launching tanggal 30 Desember 2021. Kebetulan launching kita pilih pertama adalah di masjid yang kita waktu itu ada
PKPNU pertama ya Pak India. Jadi di Dusun Citawang kebetulan itu home base-nya, markasnya Ketua Tanfidiyah MBC Bapak Haji Sofikan. Terus momentumnya di sana awalnya. Jadi usia BBM itu sudah 1 tahun ya? Hampir Hampir 1 tahun. 9 bulanan lah. Ya. Kalau tambah 10 hari mungkin udah puluhan. Itu pendiriannya sangat mudah atau ada semacam riak-riak sebelum BBM lahir begini? Artinya biasalah. Artinya kalau barang baru itu kan mesti harus ada semacam meyakinkan, terus mungkin bagaimana caranya kita matur ke beliau. Tapi karena kebetulan saya itu sebelumnya kan ikut BBM di kabupaten dan kota, itu saya sudah matur bahwa kami sudah berjalan seperti ini, insya Allah kami akan bisa mewujudkan dari cita-cita yang dimiliki Gustin bahwa MBC itu bisa menjadi ujung tombak untuk bersih-bersih masjid. Dan harapannya kan tentu saja seperti yang dimiliki Gustin, kalau PC mengharapkan MBC punya tim, ya nanti tentunya MBC berharap ranting atau minimal 5 ranting lah punya satu tim, harapannya kan seperti itu. Kapan itu kita doakan saja. Ya. Begini ya, ini kan BBM kebetulan yang hadir hari ini ibu-ibu muda ini. Saya jadi penasaran ini. Asal anggota itu dari mana? Jadi perekrutannya itu apakah lintas Banom atau siapapun boleh masuk BBM? Kebetulan kok ini yang ganteng kok jenengan kok. Kebetulan yang ini mbak-mbak ini dari unsur mana, kemudian BBM apakah harus ada kriteria umur seleksi dan sebagainya? Monggo dijelaskan kok bisa cewek dan semua yang masuk ini. Sebelum ke sana Gus, bahwa saya mewakili tim BBM Sang memohonkan maaf yang sebesar-besarnya karena Arjuna-Arjunanya tidak bisa rawuh. Oh gitu ya. Ketua LTMU, Ketua LDNU yang beliaunya adalah bapak kandung kami, kebetulan ada tugas negara yang tidak bisa ditinggalkan. Terus kebetulan ketua kami, ketua BBM Pak Samsul itu lagi nendang gerah. Jadi saya mohon maaf, undangannya kami saya sendiri dan Sri Kandi ini bisa hadir di sini. Terus kalau mengenai masalah keanggotaan bebas, yang penting monggo yang punya jiwa untuk menerima tantangan saja kan, karena buat mereka barang baru sekali, mungkin belum pernah katakanlah resik-resik kamar mandi punyanya orang lain, ya kan? Karena kan kalau kita sebenarnya bisa diibaratkan kita itu kan cleaning service. Cleaning service tapi rumahnya Gusti Allah. Nah, makanya saya yakinkan pada teman-teman, kita cari berlian yang terserakan di kamar mandi, di karpet-karpet masjid, insya Allah nanti kita akan bergandengan tangan di jannah. Amin. Amin. Saya pengen dengar juga dari Mbak ini ya. Iya. Mbak ini. Panjenengan itu ketika masuk ke BBM itu motivasinya apa sih Mbak ini mungkin bisa memberikan keterangan Mbak? Kok tidak melu BBM ini apa? Pasti apa ini? Biasanya macam kelayon saya. Saya tuh ada kegiatan yang saya bisa lakoni ya saya lakoni. Istilahnya saya pengen nguri-uri. Mantap. Ya, Kalau Mbak Ati, Kalau Mbak Indri Kelayon, saya senengnya makmum Pak. Tapi bukan Mas Buk ya. Berusaha on time lah gitu ya. Di samping kegiatan itu tadi kan koordinasi banget. Saya itu kan seneng lihat statusnya teman-teman BBM ini, kok yo dugelem yo BBM, tapi kok iki BBM-nya ning masjid. Bismillah lah, niat hikmat saya makmum. Alhamdulillah ya sampai saat ini masih di BBM. Ketagihan. Iya. iya gimana ini? Atau panjenengan dari konon Paling kecil udah ya. Dari Sunda sana masuk ke Secang tiba-tiba masuk di BBM ini. Gerakan apa ini? Awal mula saya ikut dari PKPNU 3 nih. Pertama kali saya pertama kali terjun dan berkhidmat di NU yang benar-benar satu kecamatan itu di PKPNU 3 itu. Nah dari situ kan terus ada di grup ada share-sharean, ayo siapa yang mau ikut BBM. Saya juga tadinya nggak tahu BBM NU itu apa sih gitu toh. Terus saya penasaran BBM. Pertamanya rasa penasaran. Pertama saya kali ikut rasa penasaran, terus saya berangkat ke cetokan itu yang pertama kali itu, terus di sana saya kok
wah kok happy ya bersih-bersih masjid, terus dapat teman baru, ada kenalan baru, satu secang itu kan dari mana-mana. Tadinya saya cuma ngertinya secang harian. Setelah sekarang ikut BBM NU, saya dari Purwosari, Candi Mulyo, Candi Retno, Candi Sari, itu semua sekarang sampai saya dijuluki sama tetangga, wah nah iki pantas jadi iki sekarang jadi ketua kecamatan apa? Jadi bucamat. Karena sekarang katanya udah tahu itu dari ujung pojok Secang sampai Kali Joso sekarang udah itu. Jadi pengalaman. Iya. Kalau saya juga pengen dengar dari Mbak Anu, sekretaris. Apakah motifnya sama? Kalau tadi disampaikan dengan urusannya untuk permadanan. Kenapa ini? Kalau saya pribadi, karena pertama BBM itu di Cetokan, dan saya saat itu masih ada pertama di kepengurusan Fatayat PAC, yang kedua saya juga selaku tuan rumah. Mau tidak mau saya harus hadir. Satu mewakili tuan rumah, yang kedua mewakili Fatayat PAC. Nah dari situ kita bergabung, ada tamu yang dari PCG saat itu ya. Setelah itu saya diajari di kamar mandi caranya menggunakan soda ajaib itu ya, soda api itu bagaimana cara memakainya. Nah dari itu kok timbul rasa punya teman banyak, punya ya seperti itu, terus kita bersaudara, senang. Ada yang kedua, ketiga saya ikut. Cuma kalau saya pribadi sampai saat ini orang mangkat yo mikir, mangkat neng yo mikir. Karena masih dosen. Karena tidak punya waktu seperti Mbak Indri atau yang lainnya yang bisa on time, bisa datang. Makanya julukan ke saya itu tim rolasan, karena saya kalau berangkat sudah jam 11. Nah, nanti pasti Pak Arab yang ngendiko, ya silakan bagian kamar mandi yang belum selesai atau mana lantai yang belum selesai silakan silakan. Oke. Kalau dari Mbak E sendiri, motivasi apa panjenengan bergabung? Saya cuma ngendel ya. Biasa buntut. Ngendel tarik-tarikan loh. Biasa buntut. Yang pertama saya terjun di PKP 3, terus ada sersan dari awalnya ini ada BBM gini-gini, kan saya juga tantangannya juga rumit. Dari tetangga juga masih banyak cibiran. Kalau saya masih keluar kok pakai seragam yang pakai ini, ngomong sana ngomong sini, biarin. Pokoknya saya itu punya banyak teman, pengen khidmat di NU. Intinya begini ya Bapak Ibu, panjenengan semua masuk di BBM ini bahagia gitu ya. Happy ya. Karena kita jangan lupa bahagia. Ternyata selain berkhidmat di NU, juga dengan niat ibadah membersihkan rumah Allah, masjid dan musola itu, kita mungkin panjenengan juga mendapat pengalaman baru sebagai warga NU, ternyata bisa terlibat aktif untuk membersihkan tempat ibadah bagi kita semua. Nah, saya ingin bertanya ini, kesan yang paling mendalam begitu panjenengan selama hampir setahun ini di BBM itu apa sih? Mungkin diambil dari Mas Kaji. Paling mendalam, kesan yang paling mendalam ketika di BBM ini bagaimana? Ya, kalau saya pribadi, yang jelas kebersamaan tim itu luar biasa. Saya mengapresiasi ya, artinya kan ada yang masih kerja, ada yang katakanlah kesibukannya sana sini, dibela-belain hadir, dibela-belain membersihkan WC, kamar mandi yang mungkin orang tuh males lah ke situ jijik. Kita buat, kita sulap menjadi bersih, menjadi harum. Itu buat saya tuh bahagia, karena saya punya keyakinan teman-teman itu pasti ikhlas, karena dia sudah meluangkan waktu, dia sudah sepenuh hati membersihkan rumah Allah, dan kami kok ngerasanya bahagia. Yang kedua, saya juga merasa bahagia karena saya bisa menambah istilahnya menjadi corongnya MBC, karena pada saat kami sowan, saya matur dulu kepada takmir, kepada sesepuh di sana bahwa ini adalah pentasarufan dari koin kita, koin bapak-bapak yang tiap bulan dikumpulkan. Wujudnya adalah ini, salah satu dari 5 pilar itu kita
sampaikan di sini. Jadi kami merasa senang bisa membawa syiar bahwa ini loh tugasnya dari BBM itu adalah mengemban dari MPC. Saya merasa kok seperti itu. Jadi istilahnya teman-teman juga merasa senang, enjoy, saya senang. Terus di tim BPN itu dinamis sekali, kritis-kritis, terus usulan-usulan nanti kita perdebatkan, tapi suasana hangat. Artinya kalau ada ini argumentatif, jadi tidak terus nanti ngutungan, nggak ada. Jadi istilahnya kita nggak baperan, kita nggak baperan tapi berperan. Menarik sekali. Jadi pengalaman itu. Saya tahu di Cang itu kan termasuk emosi yang gemuk. Dalam pengertian itu jumlah rantingnya banyak. Kemudian rutinitas panjenengan semua itu hari apa dan berapa lama sih? Ya tiap hari apa panjenengan itu BBM itu? Mungkin Mbak Indri bisa menyampaikan tiap hari apa itu? Cocok nih karena ini penjadwal. Ya alhamdulillah kita setiap hari Sabtu ya, kegiatannya dimulai pukul 8 sampai dengan selesai. Tapi biasanya kalau luhur itu udah selesai. Tergantung, maksudnya tergantung dari besar kecilnya musola atau masjid yang dibersihkan, tempat yang dibersihkan, kemudian juga jumlah relawan yang hadir, kemudian lah ini takmir dan warga di situ yang membantu itu juga sangat mempengaruhi waktu kita dalam membersihkan. Alhamdulillah ini sudah besok ini sudah ke-28 tempat ke-28 yang kita bersihkan, dan untuk hari santri ini kita punya edisi khusus membersihkan pondok pesantren. Limited edition. Limited edition ngoten. Kalau untuk target kita setahun ada 44 nggih, Pak Rob nggih. 44 masjid dan musola. Itu panjenengan terjun ke lapangan itu atas permintaan dari warga atau panjenengan yang menjadwalkan? Kita yang menjadwalkan, jadi saya yang menghubungi takmirnya, ya mungkin saya jadwalkan hari Sabtu besok, misalnya Ranting Jambewangi. Beliau dari Ranting Jambewangi mau mengusulkan masjid atau musola mana, nanti saya hubungi takmirnya. Tambah sedikit Mas, bahwa pada awalnya karena kami kan tadi barang baru mungkin masih cari format bagaimana. Awalnya ya kami membersihkan tempat-tempat kami, katakanlah di Jambewangi, di Pirian, di mana yang mudah, yang untuk istilahnya nggak usah menghubungi sahabat-sahabat, tinggal kita matur ke tamir setempat, jadi lebih mudah. Nah, terus kedepannya setelah itu kita mengurutkan sesuai dengan urutan ranting. Jadi misalnya nomor 1 itu Payaman atau Secangkir Payaman, terus kalau Pirian nomor 12. Jadi kita urutkan seperti itu, kita share dan lewat itu karena kita sendiri merasa sebagai dalam tanda kutip kaki tangannya LTN dan LTM dan LTN, kita matur ke atas bawah ini jadwal yang akan kita lawan, kita akan datangi dan nanti yang akan menyampaikan dari pihak MPC, biar nantinya kita sesuai SOP lah, sesuai prosedur yang ke ranting adalah dari MPC. Jadi kita merencanakan internal terus kita sampaikan. Selama ini yang menjadi objeknya kan masjid, musola, pesantren. Ya. Ini misalkan begini, ada masukan ya, misalkan BPM dari bersih-bersih madrasah, bisa nggak kira-kira nanti apa itu kemudian berkhidmat di MI atau MTS atau area kita ke sana BPM bersih-bersih madrasah, mungkin nggak? Sudah dilakukan di MBC sama di RA. Oh iya. Artinya memang semua yang menjadi tempat umum ya, masjid, musola, madrasah, pesantren bisa dilayani ya, luar biasa. Bahkan ini mungkin dalam wacana contoh atau nanti kata udah tempat-tempat umum fasum, contoh terminal, misal terminal Secangkir yang katakanlah itu mungkin kan tidak ada yang peduli di sana. Akan kita coba ke sana nantinya ke depannya. Jadi yang penting tempat di mana orang akan melakukan sholat, akan melakukan apa harus kita jaga. Itu kan kebersihannya ya. Begini, terlepas dari semua itu bahwa BBM ini kan juga butuh operasional ya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Haji Rofi'i bahwa itu ada pentasarufan gitu. Ada yang mengatakan Bajir Basri mau biong atau saya tadi Mbak ini menyampaikan bahwa tiap minggu, tiap Sabtu ada kegiatan gitu, tiap minggu. Berarti bahkan juga ada informasi dari saya itu Minggu sama Sabtu, seminggu 2 kali kegiatan. Ini luar biasa. Yang saya tanyakan, operasional itu bagaimana ini? Tentu saja kita yakin dan optimis Allah Maha Kaya. Tentu saja lewat koin yang dikelola oleh MPC, kita sumbernya dari sana. Di samping juga ada sedikit mungkin donatur, kadang-kadang
pas awal-awal kita juga bandingan ya, bandingan teman-teman tuh saking semangatnya tadi, saking ikhlasnya bahwa ini harus jalan. Nah itu dan alhamdulillah sekarang udah di backup oleh MBC dan insya Allah kedepannya akan. Kemudian termasuk backup alat ya, semua. Gini mungkin bisa untuk namanya motivasi bagi MBC yang lain. Ya. MBC sekarang ini secara alat itu sudah tingkat ketersediaannya sudah sampai mana? Apakah ada genset kemudian dan sebagainya tadi? Jadi biar disampaikan biar memacu MBC yang lain begitu. Kalau kita boleh istilahnya cerita mengenai idealnya BBM itu kan ada. Kalau kayak COVID itu ada level 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, jadi kalau mungkin kita udah level 4 ya Mbak Indri ya. Artinya alatnya itu sudah komplit ya. Kita datang tuh tidak ngisi-ngisi karena jangan sampai ada suara main jebul gitu. Nah, main gitu sampai nanti kita hanya datang dengan sapu atau apapun jangan sampai. Kita sudah yang pertama memang kami dulu matur ke MBC bahwa kami butuh kompresor. Kenapa kompresor? Karena kompresor itu alat yang ditunggu-tunggu yang di masjid manapun insya Allah belum punya. Karena itu adalah untuk membersihkan atas-atas. Sebanyak-banyaknya marbot, mereka paling fokus di karpet. Ya toh? Tapi kita sampai langit-langit sampai atas itu kita semprot semua. Dan saya pernah gampangnya geret, Mas, jenengan sudah bilang bersih dok. Yuk sini. Saya ini loh Mas. Iya ya, gitu loh. Berarti alatnya itu sudah level 4 itu sudah sangat mencukupi ya. Insya Allah. Tinggal satu langkah lagi. Berarti mungkin ketika nanti PCN menghendaki BBM Sang Rawuh bisa untuk bersama masjid ini siap ya? Wah sangat siap. Siap. PCN menghendaki BBM Sang Rawuh di PC untuk bersama masjid PCN itu Terus ini ada bocoran tadi kan saya sempat tadi bisik-bisik tetangga dengan koordinatornya BBMPC, Gus Aki tadi kan. Beliau mewacanakan kita nanti berkolaborasi, kan ada beberapa MBC yang sudah ada. Cari masjid yang besar, kita bersama-sama, komandannya adalah dari BBMPC, kita semua berkumpul dalam satu tempat, mungkin dalam rangka HSN atau satu abad. Nanti kita pilih lokasi yang kapan, terus bulannya apa, kita tunggu tanggal mainnya. Kemudian yang terakhir closing menjadi panjang semua ini. Harapannya dengan adanya BBM di MBC di Magelang ini, harapannya apa? Ini mulai matur tiap ingkang tahu nih. Harapannya apa sih? Kenapa harus ada BBM gitu? Monggo Mbak. Dari saya. Harapannya ya mendapatkan masjid yang punya setiap masjid di ranting-ranting itu bersih, tidak ada gimana ya, terbengkalai gitu ya. Iya, tidak ada yang tidak terawat. Terus lagi harapannya juga setiap ranting itu, setiap relawan lebih banyak lagi relawannya. Kalau Pak dengan Mbak, harapannya? Kalau saya harapannya kemarin masjid yang sudah kita BBM mau tidak mau harus belajar dari kami, ibaratnya seperti itu sudah bersih, bagaimana mereka harus bisa membersihkan, menjaganya dan bisa membersihkan setiap harinya. Jadi kita bisa beranjak ke masjid yang lainnya seperti itu. Kalau kita harus kembali ke sana, di sana hanya 10 tahun lagi. Ya, itu kita tidak mungkin tidak mungkin kita setiap bulan atau setiap tahun bisa datang ke masjid yang dulu lagi seperti itu. Kalau panjenengan Mbak, harapannya apa Mbak? Harapan besarnya? Harapan saya setiap yang anggota BBM setiap minggunya harus tambah. Bisa tambah tenaga gitu ya. Tambah tenaga, tambah orang. Begitu indahnya kalau itu terjadi. Mbak Indri, harapannya? Harapan saya ya program ini bisa berjalan lancar, langgeng ya. Sampai nanti museumnya kita sudah tidak bisa melakukan lagi, ada yang meneruskan. Itu harapan saya yang paling utama.
karena kadang menurut saya program itu cuma semangat di awal tapi tanpa di manage yang baik, tanpa ya pengaturan suasana nanti lama-lama itu bleret terus hilang. Jadi harapan saya memang piye carane iki sesuk dhewe iso napa nggih istilahnya mewariskan mungkin nggih kepada yang akan meneruskan itu supaya ini bisa kedepannya malah lebih baik ketemu bener gitu. Kalau Mbak Kalau saya harapannya semoga BBM ini semakin maju. Amin. Dan tentunya kan kita hikmahnya DNU itu semoga MBC yang kita punya itu lebih baik lagi ya Pak. Amin. Semoga program BBM lebih menyemangati rekan-rekan yang lain, relawannya lebih banyak lagi. Amin. Dari ranting-ranting yang sudah ada, kemudian para takmirnya itu juga lebih semangat untuk mengopeni masjid-masjid setempat lebih lagi dan melakukan ini intinya BBM mandiri yang kemarin alhamdulillah di Kalijoso itu sudah di musola dan respon masyarakat juga berarti nak ngeresiki masjid itu ngeresiki musola itu seperti ini caranya, kamar mandi itu pakai apa gitu. Kalau di BBM Secang ini kita mempunyai cairan ajaib. Itu ya, karena kalau di kamar mandi biasanya udah kerak itu kan males banget ngoten ya Pak. Nah kita itu kuncinya di cairan khusus itu dan kita Tapi berbahaya ya. Berbahaya kan? Berbahaya. Jadi sekali. itu cairannya dituang, diciduk atau apa tempat situ, kemudian kita pakai kuas dan jangan lupa kita memakai sarung tangan. Iya, nanti dioles-oleskan gitu cukup membantu. Ini saya penasaran nih, untuk menjaga kekompakan pasti ada yelnya loh. Saya pengen dengar kok yelnya BBM MBC Secang itu, coba lihat kamera semua ya. Yelnya bagaimana? Saya pengen dengar nih. Jangan lupa bahagia. Yang keras dong. Makin keren. Gimana? BBM Secang, Jangan lupa bahagia dan makin keren. Ulangi, 1, 2, 3. BBM Secang, jangan lupa bahagia dan makin keren. Luar biasa sore hari ini. Sedikit nambah tadi kan harapan secara per person gitu. Yeah. Mungkin saya sedikit merangkum teman-teman begitu antusiasnya bahwa kami selama ini sudah berjalan, katakanlah mungkin boleh dinilai 50%, 60%, 70% nanti yang akan melihat adalah warga dan nanti dari teman-teman yang lain. Tapi spiritnya tadi kan nggak bisa saya tuh gaspol rempol, jadi bisa 100%, 80, 90 dan sebagainya. Tentu saja kan tadi dengan beberapa apa istilahnya harapan-harapan, baik itu harapan kepada takmirnya, harapan kepada teman-teman Banom, pada ranting dan sebagainya. Poinnya adalah relawan sebanyak mungkin gitu ya. Karena dengan relawan sebanyak mungkin bahwa nanti kita tuh nek iso satu orang tetap ini satu orang tuh tetap seminggu sekali, tapi BBM itu kita bisa berjalan seminggu 5 kali, 4 kali karena orangnya banyak. Jadi alatnya satu, yang jalan banyak bergantian. Tapi orangnya cukup satu. Tapi kalau yang kayak saya pengacara itu mau tiap seminggu 5 kali badan apa-apa. Tapi intinya dengan makin banyaknya relawan itu akan mempermudah kita untuk mempercepat proses tadi recovery dari kan itu. Jadi itu yang menjadi poinnya. Terus yang harapannya tentu saja karena atau sebagai tujuan dari kita bahwa membuat masjid bersih, rumah Allah bersih, tapi paling ujungnya adalah tujuan visioner kita adalah bagaimana kita mengedukasi, bagaimana kita berharap bahwa takmir jamaah itu mandiri tadi, ber-BBM mandiri, karena kami keterbatasan tenaga, waktu dan alat, sehingga kami tidak bisa hadir setahun sekalipun tidak. 400 masjid dan musola di Secang, kalau katakanlah kami tadi rata-rata 44, 9 tahun baru bisa kembali ke masjid yang cetokan pertama tadi. Makanya dengan mereka mandiri, sudah tahu trik-triknya, itu insya Allah semua bergerak, ya nanti insya Allah masjid bersih semua. Kita hadir hanya sebagai mungkin membersamai, tapi tidak sebagai Ya, terima kasih sekali. Demikian para pemirsa sekalian, bincang kita dengan tim BBM dari MBC Secang. Semoga ini menginspirasi panjenengan semua
sehingga masjid kita lebih bersih tanpa harus mengandalkan orang lain. Dan kita BBM NU akan selalu jaya untuk selama-lamanya. Kemudian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus jangan lupa ini untuk panjenengan, mudah-mudahan nanti Terima kasih. sedang Terima kasih BBM NU. sedang Keren.